beribadah menuju menyembah Tuhan di tempat ini, dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan mengikuti kami dalam kehidupan kini, dalam ibadah tempat ini. Selamat datang juga buat live streaming ini, dan kasih karunia Tuhan berjauh dan urung bunuh tumpang pas dan semuanya yang online akses pada malam ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia atas kebaikan kehidupan kami. Ucap syukur. Hanya kalau yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan kuasa Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami, atas ibadah kami. Kami tabiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, nama Allah yang dahsyat dan kuasa. Setiap kita yang percaya, amin, katakan amin. Katakan amin.
Tiada seperti Engkau, tak pernah habis rahmat-Mu. Kau dekat, jaga segenap hidupku, selalu nyata pemegangku. Kau besar, tiada seperti
Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur.
buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat pertolongan Tuhan yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di satu hari Minggu istimewa. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa di dalam kami ada roh Tuhan, roh yang dahsyat, roh yang berkuasa, roh yang melepaskan kami Tuhan dari kematian. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mengambil bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kami Tuhan. Seperti Maria, kami siap buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kita kekasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk tim PW yang dahsyat dan luar biasa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ini hari libur panjang ya, long weekend. Banyak saudara-saudara kita di dalam Tuhan, mereka berlibur di berbagai tempat atau dengan berbagai kesibukan dan kegiatan mereka. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari dengan kasih sapa kanan kiri Bapak Ibu Saudara semuanya, sampaikan bahwa Anda dicintai oleh Tuhan. Katakan kanan kiri sekali lagi, Anda dicintai oleh Tuhan. Katakan pada diri sendiri, saya dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan firman tuntunan bahwa Allah menyampaikan kepada Musa bahwa Dia menyebut dirinya aku adalah aku. Saya beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Gembala menyampaikan bahwa kalau kita nggak mengenal pribadi seseorang, kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak akan bisa menceritakan tentang Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan lebih dalam supaya kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Saya nggak bisa cerita banyak tentang Bang Oden. Saya cuma tahunya Bang Oden ya pelayan Tuhan di gereja, lalu kemudian pegawai di Satpol PP. Udah itu aja. Saya nggak tahu saudaranya berapa, lalu kemudian hal yang lebih dalam saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menceritakan lebih jauh tentang Bang Oden karena saya tidak mengenal Bang Oden. Dan kita adalah surat terbukanya Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, kita nggak bisa cerita tentang Tuhan itu siapa. Dan sekarang kita mau sama-sama belajar tentang Allah kita yang menyebut dirinya adalah aku, adalah aku. Jadi siapa itu Allah kita aku? Kita sama-sama mau baca dari Kejadian 7 ayat yang pertama. Kita mau baca sama-sama, kelihatan ya Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Atau kurang besar ya? Kurang besar ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya bacakan sekali lagi, Bapak dan Ibu silakan memperhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Allah itu menyampaikan kepada Nuh orang benar di zaman itu. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau Bapak kita di surga tiba-tiba ngomong sama kita gitu ya, saudari Dela, engkau orang benar di hadapanku. Wah kayaknya lutut udah gemeter aja, udah nggak apa-apa terangkat ke surga sekarang aja udah nggak apa-apa gitu ya. Bayangkan ini zaman itu yang hidup itu bukan hanya 10-20 orang. Saya nggak tahu tepatnya jumlahnya berapa, tapi yang pasti jumlahnya banyak. Tapi Allah mengatakan kepada Nuh bahwa Nuh adalah orang benar di zaman itu. Kira-kira apakah Nuh itu orang yang sempurna? Tidak punya salah. Zaman itu hukum Taurat berlaku dengan sangat ketat Bapak Ibu Saudara. Jadi Nuh itu pernah melakukan kesalahan besar, mabuk di depan anak-anaknya sampai dia telanjang. Sampai lalu kemudian salah satu anaknya menutupi tubuhnya dengan kain dengan berjalan mundur. Ingat ya peristiwa ini ya. Jadi Nuh itu gak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia disebut sebagai orang benar? Ini hal yang sangat menarik. Kalau Nuh bisa dikatakan orang benar itu zaman hukum Taurat, kita juga bisa dong seperti itu. Itu sebabnya kita harus mengenal Bapa kita yang menyebut Nuh itu sebagai orang benar. Dan saya menyukai
menyukai firman Tuhan itu dengan cara mencari jawabannya dari firman Tuhan yang lain. Jangan mencari dari hikmat pribadi, nggak ketemu jawabannya, nanti malah salah. Jangan juga berdiskusi dengan ahli-ahli filsuf, nanti malah kepleset. Cari jawaban firman Tuhan itu adalah dari ayat lain. Alkitab menjawab Alkitab. Kita buka dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani, nggak kelihatan ya? Kecil ya? Kita baca sama-sama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran penting sesuai dengan imannya. Jadi Nuh dinyatakan benar itu Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan karena perbuatannya, karena apa? Imannya. Saya merenungkan di zaman itu apa yang terjadi pada Nuh. Boleh dibuka gambar bahtera, kaca. Nah, pada saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, pasti dengan keterangan yang sangat detail. Kenapa Allah akan melakukan ini? Latar belakangnya apa? Kenapa? Ukurannya berapa? Pasti Allah melakukan itu dengan sangat detail karena Allah sangat mencintai Nuh. Dan Nuh melakukannya dengan tidak taat. Tidak ada mosi tidak percaya. Zaman itu Bapak Ibu Saudara di Timur Tengah 1 tahun hujan itu maksimal 10 hari. Kalau di Gunung Mas berapa hari ya Bapak dan Ibu? Terakhir kapan ada banjir di Gunung Mas? Beberapa hari yang lalu. Iya kan? Tapi kalau di Timur Tengah Bapak Ibu Saudara, jangankan ngarepin banjir, tanah basah itu adalah sesuatu mujizat. Bayangkan zaman itu Allah minta Nuh bikin bahtera. Allah mengatakan itu untuk menyelamatkan kamu beserta seisi rumahmu. Loh, kenapa Nuh percaya? Sedangkan udah pasti saat Nuh membuat bahtera ini di Gunung Ararat, di puncak gunung, sudah pasti Bapak Ibu Saudara kelihatan banyak orang. Ya enggak? Pasti udah kelihatan banyak orang. Kira-kira yang orang-orang katakan itu apa? Aneh, orang ini gak masuk akal, kurang cerdas, Allahnya gak hebat, ya gak bener ini, gak bener, seperti itu. Misalnya aja yang sederhana, Bang Baron, panas terik, panas banget, berangkat dari Hurung Pulut ke sini pakai jas hujan. Berani gak Bang Baron? Enggak, cuma pakai jas hujan loh. Enggak, ternyata jawabannya. Kebayang gak? Seperti itu Bapak Ibu Saudara, sering kali kita itu gak fokus sama Allah kita di atas. Mari kita jujur sama diri kita sendiri. Sering kali kita fokus sama kanan kiri kita. Ya kan? Allah kita ngomong apa, kanan kiri kita ngomong apa, kita lebih fokus kepada kanan kiri kita. Tapi kita gak fokus sama Allah Bapa kita di atas. Pada saat bahtera ini dibuat, kira-kira di badan bahteranya itu ada lubang gak Bapak Ibu Saudara? Di badan bahteranya kira-kira ada lubang gak? Gak ada pasti. Nuh gak bisa ngintip ke kanan kiri. Nuh hanya bisa melihat pada saat dia ke buritan kapalnya yang kebuka bagian sini. Dan itu pun Nuh tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Pandangan Nuh hanya kemana? Ke atas. Ketika hujan badai, disebutkan di Alkitab 40 hari, 40 malam. Kalau kita bayangkan, apakah hujannya hanya sekedar hujan deras? Disebutkan Bapak Ibu Saudara, seluruh mata air di permukaan bumi Tuhan buka. Kebayang gak? Seluruh permukaan mata air di muka bumi Tuhan buka. Jadi itu gak tahu ya, kalau misalkan mata air dari seluruh permukaan bumi yang sini keluar, itu akan membentuk apa? Pusaran, ombak, gelombang, seperti itu. Saya dan Bapak pernah sama anak-anak juga sekali naik kapal ke Pulau Rote Bapak Ibu Saudara. Kami sudah dikasih keterangan kalau pada bulan-bulan sekian gitu ya, itu angin dari Australia akan tabrakan dengan angin dari mana gitu. Jadi akan membentuk pusaran. Kami udah dikasih tahu. Tapi kami bilang coba toh kapalnya berangkat seperti itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara mules benar di dalam kapal. Bukan mabuk, bukan mules. Karena kita di dalam kapal tuh kayak gak berdaya. Ombaknya begitu dahsyat dan luar biasa.
Saya bisa membayangkan apa yang dialami Nuh pada saat itu. Ketika seluruh mata air di permukaan bumi dibuka, kebayang nggak? Kapalnya itu pasti terombang-ambing ke sana kemari. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, berat atau enggak buat Nuh? Diselamatkan loh ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira berat atau tidak buat Nuh? Berat lah, berat sekali. Pada saat dia membuat berat, pada saat kejadian lebih berat lagi. Ya, kebayang Bapak Ibu Saudara pada saat dia membuat ini pasti dia dicemooh orang. Dia mengumpulkan bahan-bahan, bukannya dibawa ke tepi laut, bukannya dibawa ke aliran sungai, tapi di puncak gunung. Dan lalu kemudian pada saat semua mata air dari berbagai belahan di muka bumi dibuka, Nuh tidak bisa melihat ke kanan ke kiri. Pada saat peristiwa tsunami, ada beberapa teman saya yang menjadi sukarelawan di sana Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang pernah ikut menjadi sukarelawan di sana, tapi kabarnya Bapak Ibu Saudara di sana selama 2 minggu nggak bisa makannya 2 bulan. Kenapa kira-kira? Ngelihat banyak mayat bergelimpangan. Pada saat itu kira-kira Nuh ngelihat nggak begitu banyak orang yang dia kenal jadi mayat di sekitar kanan kirinya. Bapak Ibu membayangkan peristiwa itu. Tuhan kasih hikmat ini pada saat saya berdiskusi dengan Bapak. Apa yang dialami Nuh itu bukan peristiwa sukacita, padahal dia diselamatkan. Jadi pada saat peristiwa itu peristiwa yang berat. Itu sebabnya kapal ini dibuat dengan tidak ada jendela di kanan kirinya. Supaya apa? Supaya Nuh hanya bisa melihat ke atas. Supaya dia hanya bisa berharap sama Tuhan. Supaya dia tidak digoyahkan imannya oleh kanan kirinya. Seringkali Bapak Ibu Saudara ketika kita berbeban berat, kita malah banyak pikiran, gak usah aja lah ke gereja. Aduh banyak pikiran, gak usah aja lah berdoa. Kayaknya percuma berdoa. Kanan kiri kita bilang, ngapain ke gereja? Masalahmu gak selesai. Kata Bang Oden kemarin, apa Bang Oden? Ngapain ke gereja? Di gereja gak dikasih beras. Ya kan, seperti itu kan. Ke gereja malah keluar transport, nyiapin baju, harus mandi, kasih persembahan. Hati lagi gak enak, naikkan pujian buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, aku adalah aku. Allah mau dia dikenal sebagai Allah. Saat kita perlu pertolongan, dia adalah satu-satunya yang kita andalkan. Bapak Ibu gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak dan Ibu gak bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Bahkan pasangan hidup sekalipun tidak bisa kita andalkan. Pasangan hidup tidak bisa kita andalkan. Di dalam berbagai hal kita menghadapi apapun itu, satu-satunya yang tidak pernah mengkhianati kita, yang selalu setia, standby 24 jam, hanya Allah kita. Itu sebabnya Nuh pada saat peristiwa ini, dia hanya bisa melihat ke atas. Dan ketika Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera, satu-satunya respon yang dilakukan oleh Nuh adalah beriman dan taat. Hal yang tidak mudah, tapi Allah mau kita beriman dan taat. Nanti kita belajar, aku dan adalah aku itu apa sebetulnya? Iman itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak bisa dibeli. Gak bisa kalau kemudian imanku nih kayaknya agak kurang ya. Imanku nih kayaknya agak kurang. Aku nih kayaknya harus ke situ supaya imanku kuat. Aku harus ke gunung A supaya imanku kuat. Iman tidak bisa didapatkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Iman juga berbeda dengan perbuatan baik. Berbeda sekali dengan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu apa sih? Di Ibrani 1, kalau Bapak dan Ibu membaca, silakan nanti baca di rumah, tidak saya share di sini. Di Ibrani 1 disebutkan bahwa iman itu siapa? Yesus itu sendiri. Dan disebutkan Yesus itu adalah pemimpin iman. Jadi iman itu bukan perbuatan kita, iman itu pribadi. Jadi kalau dia menyebutkan aku adalah aku, siapa dia? Iman Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita tetap seperti ini, beribadah kepada Tuhan, itu siapa? Iman. Iman itu adalah roh. Iman itu adalah pribadi. Iman itu bukan kondisi. Iman itu bukan deklarasi, bukan pernyataan kita, bukan. Ternyata iman itu adalah pribadi. Allah kita itu adalah iman itu sendiri. Nanti kita akan belajar. Kok bisa ya Bu?
Saya sendiri juga baru paham Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata bukan Allah kita itu meminta kita untuk beriman, mendorong kita supaya beriman, bukan. Karena Dia ada di dalam kita, makanya kita bisa beriman kepadanya. Jadi, ketika kita Bapak Ibu Saudara mendapatkan hal yang melemahkan iman kita, membuat kita lemah secara roh, hanya satu Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa di dalam kita ini ada roh yang sangat besar. Roh itulah yang membangkitkan iman kita. Dan percayalah bahwa saat kita beriman, kita pasti aman. Saat kita beriman, kita pasti aman. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kita mau baca sama-sama 1, 2, 3. Agak keras Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama, kelihatan ya? 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata. Ya, di sini ini seringkali kita baca Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah deklarasinya BFA. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman dan perkataan itu selaras. Iman dan perkataan itu selaras. Bapak Ibu tahu di Roma 10 ayat 9, jika kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut kita, dan bukan atau loh ya, dan itu artinya ditambahkan, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Dia telah dibangkitkan dari orang mati, bahwanya apa? Maka kita akan diselamatkan. Jadi ini adalah satu paket. Iman itu adalah percaya dan kata-kata. Kalau kita mau percaya Bapak Ibu Saudara, ya aku percaya. Percaya itu ternyata bukan kepada apa. Percaya itu bukan Tuhan, aku percaya kepada kesehatan, aku percaya kepada kemakmuran, aku percaya kepada kekuatan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita percaya itu bukan kepada apa, tapi kepada siapa. Jadi jangan salah. Kita bukan percaya kepada objek, tapi kita percaya kepada subjek yang memberikan kita iman. Baru di bawahnya ini semuanya akan mengikuti. Jadi iman itu adalah pribadi. Saat kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Ada satu quotes di Instagram Kristen gitu Bapak Ibu Saudara, yang menyebutkan gini, janganlah kamu khawatir. Tapi kalau kamu khawatir, kepada siapa lagi kamu percaya? Bagus gak quotes ini? Bagus banget. Janganlah kamu khawatir. Tapi kalau kamu masih khawatir, kamu percaya lagi kepada siapa? Quotes ini ditujukan kepada orang percaya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, Roh Tuhan di dalam kita ada iman yang memberikan kita kekuatan. Jangan kita khawatir. Tapi kalau kita masih khawatir, loh Tuhan itu loh dalam kita, kok kita masih khawatir? Terus kita mau percaya pada siapa lagi? Tidak ada pilihan yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau misalkan kita sudah beriman, kanan kiri kita tidak kondusif, jangan lebih percaya kepada kata orang. Kemarin Bang Odek juga menyebutkan bahwa harga beras mahal, gitu ya. Harga beras mahal. Jangan percaya kepada harga beras mahal, tapi percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus yang ngasih kita berkat supaya kita bisa beli beras. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Betul, mungkin saat ini banyak kreditan seperti itu ya. Jangan khawatir karena kreditan kita. Percayalah pada Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk kita melunasi itu semuanya. Percaya itu bukan pada apa, bukan kepada kesehatan, bukan pada kekuatan, bukan pada kemampuan, bukan. Tapi kepada pribadi yang tinggal di dalam kita. Iman itu yang memberikan kita kemampuan untuk kita mengambilnya. Tapi jangan hilang deklarasi kita. Karena iman itu percaya dan kata-kata itu adalah satu paket. Yang menyebutkan ini Bapak Ibu Saudara bukan saya, tapi ini adalah firman Tuhan.
berjaga-jaga dengan siapa kita bergaul. Pada saat peristiwa bangsa Israel akan merebut tanah Kanaan, Musa diminta oleh Allah untuk mengirimkan 1 orang pengintai buat mengintai dari setiap suku. Akhirnya terkumpullah 12 suku. Dari 12 suku ini Bapak Ibu Saudara, 10 orang pulang dengan membawa pendapatnya, 2 orang pulang dengan membawa pendapatnya. Sama-sama mengintai, yang dilihat sama, jangka waktunya sama 40 hari. Yang dilihat sama, tapi yang terjadi berbeda. Ke-10 orang pengintai bilang gini, betul, banyak susu dan madunya, betul. Tapi di situ ada sekumpulan orang enak itu nama suku, yang besarnya seperti raksasa, dan kita ini kayak belalang. Artinya apa? Bangsa Israel gak ada apa-apanya, begitu digempur habis. Tetapi Yosua dan Kaleb yang melihat hal yang sama dalam jangka waktu yang sama mengatakan, betul, di sana ada suku enak, sama. Betul, di sana ada suku enak, betul, mereka besar-besar, mereka suku raksasa, betul. Tetapi kalau Allah menyertai kita, kita akan mengalahkan mereka dan kita akan menduduki tanah Kanaan. Itu hal yang berbeda loh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, yang dilihat sama, jangka waktunya sama, ternyata yang mereka percaya itu berbeda. Yang 10 orang percaya bahwa bangsa Kanaan akan mengalahkan mereka. Yang 2 orang percaya bahwa Allah mereka akan memampukan mereka mengalahkan orang enak. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Dari sini Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian bangsa Israel, kira-kira menurut Bapak Ibu, di sini ada 10 orang, 2 orang, Musa di tengah-tengah. Ini bangsa Israel, ya. Waktu mereka dengar, menurut Bapak dan Ibu, bangsa Israel pro siapa? Pro yang 10 orang. Bangsa Israel pro yang 10 orang. Bangsa Israel bersungut-sungut sama Allah mereka. Disampaikan, kembalikan kami ke Mesir. Lebih baik kami jadi budak di Mesir. Lebih baik kami di sana cuma makan bawang-bawangan. Nunduk terus, gak apa-apa. Tapi kami tidak akan mati. Masakan kamu biarkan kami melakukan perjalanan ini hanya untuk dibiarkan mati? Mau dibunuh sama bangsa enak. Dan saat itu semua bangsa Israel mau melempari Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara tahu, kita mau baca satu hal. Bilangan 14 ayat 24. Bapak Ibu baca baik-baik ya, dan saya sangat diberkati ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Karena lain jiwanya, disebutkan dalam bahasa Inggris, different spirit, roh yang berbeda. Karena di dalam Kaleb dan Yosua ada roh yang berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa kali Bapak Gembala kita tuh menyampaikan apa? Kita ini orang minoritas, gak usah minder. Kita ini orang minoritas, jangan gampang ketarik. Kita ini orang minoritas, jangan dengarkan sekeliling, dengarkan firman Tuhan. Kita ini orang minoritas, jangan mundur dari ibadah, tetap setia. Kita ini orang minoritas Bapak Ibu Saudara, seringkali diomongin, jangan gentar, jangan takut, jangan lemah, jangan kalah. Bapak Ibu Saudara tahu, di antara sekian banyak bangsa Israel, mata Allah tertuju pada siapa? Kaleb dan Yosua. Cuma 2 orang. Di antara begitu banyak bangsa Israel, mata Allah tertuju pada Kaleb dan Yosua. Tahu nggak Allah bilang apa? Beda ini. Kalau judul film tuh Pak Amang agak lain ini rohnya. Gitu ya, agak lain ini rohnya. Gak sama dengan yang lain-lain. Kira-kira kalau jadi Kaleb dan Yosua tertekan gak? Pada saat mereka akan dilempari batu oleh bangsa Israel, Allah turun tangan, Allah menampakkan kemuliaannya, dan ini yang Allah bilang. Jadi menurut Bapak Ibu Saudara, jadi kaum minoritas gentar atau enggak?
jangan gentar. Tetap setia ibadah, tetap setia melayani Tuhan. Orang lain bilang zaman susah, ngapain ngeluarin duit buat pergi ibadah? Disimpan aja buat beli beras. Jangan ditabur, simpan aja buat beli beras. Kita mau jadi orang yang agak lain. Ishak sepanjang hidupnya tidak mengalami apa? Penundaan. Karena dia menabur di musim kemarau. Kita udah belajar tentang Ishak. Saya nggak akan bahas tentang Ishak. Kita akan belajar dari Yosua dan Kaleb dan Nuh, orang-orang yang agak lain. Jumlahnya sedikit, tapi mata Tuhan tertuju. Jumlah kita dikit, tapi Tuhan pilih. Jumlah kita sedikit, tapi Tuhan menghentikan bangsa Israel yang jumlahnya banyak untuk melempari dengan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ngomong kayak gini. Coba, apa gak gemeter kita Bapak Ibu Saudara? Yang ngomong ini bukan Abraham, bukan. Allah di surga ngomong. Dia punya different spirit, punya roh yang berbeda. Yang ngikut aku dengan sepenuhnya. Jangan tinggalkan ini Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Kalau kita tahu bahwa ikut Tuhan gak enak, itu kata orang. Buat kita yang sudah mengalami, saksikan sama orang apa yang sudah pernah kita alami dan pertolongan Tuhan bagaimana. Karena kita gak ikut Tuhan setengah-setengah. Dan yang sangat manis Bapak Ibu Saudara, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu gak sendirian. Beserta siapa? Keturunannya. Manis banget gak sih Allah kita ini? Kalau kita setia, anak cucu kita menikmati buahnya. Jadi sekarang kalau Bapak dan Ibu duduk di sini, ini taburan Bapak dan Ibu untuk anak cucu kita. Jangan mau kalah hanya karena kita minoritas. Kita sama-sama baca kembali dari Bilangan 14 ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat yang ke-30. Ini adalah perisai. Nanti kita akan lihat lagi. Kalau ada orang yang suka musik kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin di tempat kerja ya, ini nih agak lain ini, agak susah ini diajakin untuk kong kali kong ini, gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini susah. Nah kalau kita dengar seperti itu, jangan sakit hati, jangan. Kita memang orang-orang yang agak lain gitu loh. Kita memang punya different spirit. Jadi jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk menjadi orang minoritas. Karena Allah menyediakan perisai. Kita akan baca sama-sama dari Bilangan 14 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, dan akan kuberi kamu kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amazing gak Bapak Ibu Saudara? Ini Allah ngomong bukan sama Yosua dan Kaleb. Ini Allah ngomong sama bangsa Israel selain dua orang ini. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kita Tuhan percayakan menjadi pimpinan, ini penting buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan percayakan kita menjadi pimpinan, kalau kita sudah dalam Tuhan, jangan goyahkan anak buahmu. Musa, pimpinan pada saat itu. Yosua dan Kaleb sudah menceritakan. Tapi lalu kemudian Musa gentar. Banyak banget ini bangsa Israel yang mengancam dia, mau melempari dua orang ini. Musa bingung harus bagaimana. Musa loh ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Musa kira-kira dibebaskan gak dari hukuman ini? Tuhan menyebutnya dengan jelas, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Musa dapat gak? Gak dapat. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita jadi pimpinan, anak buah kita goyah, uji dengan firman Tuhan. Kalau dia taat pada firman, jangan kita ikut-ikut menggoyahkan dia. Ternyata hukuman itu bukan hanya untuk 10 orang. Musa juga ngalamin tuh Bapak Ibu Saudara. Musa juga ngalamin. Dan yang lolos hanya Kaleb, Yosua beserta keturunannya. Dan ini juga yang kita pelajari dari Nuh, bahwa ternyata iman Yosua dan Kaleb
dan juga imanmu. Iman seperti yang saya sampaikan tadi, iman itu pribadi. Iman itu bukan keputusan, iman itu bukan kondisi, iman itu bukan sikap hati, bukan. Iman itu pribadi yang menggerakkan kita untuk mengambil keputusan. Itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman itu sendiri. Bapak Ibu tahu, Allah kita itu tidak tertarik kayak dengan pelayanan kita ini tadi. Ih, bagus banget ya suara Della dan Bang Moden ya. Allah nggak tertarik dengan itu. Allah tertarik imannya tadi pada saat nyembah Tuhan itu apa? Pada saat Pak Ferdinand, wih sempurna banget ya bassnya ya, dem gitu ya, happy gitu ya. Allah nggak tertarik sama permainannya itu, mau sempurna kayak mau fals kayak salah masuk kayak enggak. Allah tertarik pada saat tadi kita di depan, imannya itu loh bagaimana. Allah tertarik dengan iman. Kita mau review dikit. Ingat Bapak Ibu Saudara, wanita perdarahan 12 tahun. Allah, Yesus pada saat itu yang sudah jadi manusia, tertarik dengan perempuan yang perdarahan 12 tahun ini. Lagi jalan, jubahnya panjang Tuhan Yesus ya. Kira-kira kalau Tuhan Yesus jalan tuh kira-kira jubahnya diangkat gitu tuh gimana ya? Saya juga gak bayangkan ya. Tapi sepertinya kayaknya kemana-kemana gitu ya jubahnya ya. Pasti kesenggol kanan, kesenggol kiri, pasti banyak yang saat itu tidak sengaja terjamah jubahnya Tuhan Yesus. Pasti banyak lah. Wong Tuhan Yesus dikerubutin kok gitu ya. Kecuali ada pas pampres kayak ya pas pampres gitu ya langsung usir-usir gitu ya. Zaman itu kan nggak ada tuh ya kan. Tuhan Yesus jalan ya udah jalan aja gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bisa tahu loh, ada kuasa yang keluar dari aku. Tuhan Yesus tertarik dengan iman. Siapa itu? Tuhan Yesus cari. Dari ribuan orang, banyak orang yang ikutin perjalanan Tuhan Yesus saat itu. Tuhan hanya tertarik pada satu orang. Minoritas, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbeda itu menyenangkan kalau di dalam Tuhan. Pada saat ada kuasa keluar dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cari tahu siapa itu. Ternyata wanita perdarahan 12 tahun. Apa yang Tuhan sampaikan? Imanmu menyelamatkan kamu. Kamu sudah sembuh dan pergilah. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Yesus tertarik pada iman. Allah kita tertarik pada iman. Karena apa? Karena dia sendiri adalah iman. Dia adalah roh itu yang tinggal di dalam kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kemarin Bang Moden bahas tentang Rut. Sepercik imannya Rut. Pada saat Naomi sudah patah hati, suaminya mati, anaknya mati, di tanah yang tak dikenal gitu ya, di perantauan. Mending kalau semuanya percaya Tuhan, tapi semuanya menyembah berhala. Naomi sudah patah hati, sampai dia menyebut dirinya apa? Mara. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena semua yang pahit menimpa aku datang, aku pergi dengan tangan penuh, tapi aku pulang dengan tangan kosong. Suaminya mati, 2 anaknya mati. Dia nggak punya apa-apa. Tapi Rut, pada saat mereka bersama-sama kembali ke Bethlehem, Rut ngomong apa tentang Boaz? Tuhan, biarlah orang kaya yang bermurah hati itu boleh jalan di depanku. Sepercik iman. Biar orang yang bermurah hati itu Tuhan jalan di depanku. Sepercik iman. Dan Allah tertarik. Loh seorang miskin loh memungut jelai, kawin sama bos pemilik tanah. Mustahil kayaknya ya. Mustahil. Tapi sepercik iman membawa Rut yang keturunan Moab menjadi apa? Leluhurnya Tuhan Yesus. Dari Rut lahir Obed. Dari Obed lahir Isai. Isai Daud. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Sepercik iman. Sepercik iman. Lalu kemudian kalau kita ingat Sakius Bapak Ibu Saudara. Sakius, dia memungut cukai, sukanya duit, tertarik sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus tertarik banget dengan iman. Jangan pernah mau kehilangan iman. Ketika orang-orang hanya ingin tahu, mari kita mengenal Tuhan. Dari Sakius, Bapak Ibu tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus minta Sakius turun, dan Yesus nginep di rumahnya. Kebayang gak? Mujizat besar terjadi pasti di rumah itu. Karena Yesus tidur di rumahnya. Dia minta Sakius turun, aku mau menginap di rumahmu. Yesus tertarik kepada iman. Karena dia adalah iman Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah khawatir, takut, enggan, segan,
segala sungkan, segan itu produk bumi. Itu gak akan kita bawa ke surga. Itu tidak ada investasinya secara surgawi. Tetaplah berbuat dengan panduan firman, tetap beriman. Jangan segan melebihi iman kita. Lalu kemudian kita belajar lagi tentang iman tentang perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini cari Tuhan Yesus. Dia cari Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, iya, nanti aku ke rumahmu. Aku akan sembuhkan anak buahmu yang saat itu lumpuh. Perwira ini Bapak Ibu Saudara, imannya besar sekali. Tahu gak apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Gak usah datang Tuhan, ngomong aja. Aku percaya anak buahku yang lumpuh itu sudah Tuhan sembuhkan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perwira di Kapernaum itu? Tidak akan kutemukan lagi iman seperti ini di Israel. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jadi siapakah aku adalah aku yang selama beberapa minggu ini kita sama-sama pelajari. Kalau kita mengenal Yesus sebagai batu penjuru, ya dan amin. Tuhan Yesus sebagai penyembuh, ya dan amin. Tuhan Yesus sebagai penyedia, ya dan amin. Tapi jangan lupa, Yesus adalah iman. Jadi kalau kita beriman, kita bersuka cita di tengah-tengah kekelaman, badai pencobaan kehidupan kita, itu bukan karena kita. Iman itu bukan perbuatan, iman itu bukan keputusan hati, tapi iman itu adalah roh itu sendiri. Saya akan menutup dengan satu firman Tuhan. Saya undang kekasih Tuhan pelayan mimbar untuk boleh naik ke atas. Seluruh pelayan mimbar untuk boleh naik ke atas. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ini adalah perisai. Ini adalah perisai yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita beriman, perisai apa? Tuhan, kalau aku nih beriman, aku berbeda dari orang lain. Apa yang aku dapat Tuhan? Apa yang aku terima dari Tuhan? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama dari Amsal 24 ayat yang ke-15. Amsal 24 ayat ke-15. Ini adalah perisai yang Tuhan berikan kepada kita, kaum minoritas. Jumlah kita sedikit, tapi kalau kita beriman penuh kepada Tuhan, perlindungan apa yang Tuhan berikan? Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dari Amsal 24 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi, tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Saya ulang sekali lagi untuk kita semuanya. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi, tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Ini adalah perisai dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kanan kiri kita tidak suka kita beriman, Tuhan mengatakan bahwa meskipun kita jatuh 7 kali, kita pasti bangun lagi. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang jahat kepada kita, satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan mereka. Mari tetap setia kepada Tuhan. Pandang Tuhan, iman yang ada di dalam hati kita itu adalah Tuhan itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Mari terus beriman, jangan takut menjadi kaum minoritas. Jangan takut bila Anda sendiri, karena kita gak pernah sendiri Bapak Ibu Saudara. Iman yang adalah Yesus itu sendiri ada di dalam kita, menjadi perisai buat kita. Kita sama-sama menaikkan pujian, indahnya kasih Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kita Bapak Ibu Saudara.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengingat bahwa semua hari-hari yang kita lewati kita tidak pernah sendiri. Tapi ada iman yang bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita. Dia adalah Yesus Kristus. Dan saat ini dengan hormat, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita angkat tinggi roti. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang sudah dipersembahkan dan terpecah-pecah karena dosa kita. Setiap dari kita seharusnya mati dan dihukum di dalam kekekalan. Tapi kita mendapatkan kehidupan kekal. Karena Yesus tinggal bersama dengan kita. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara, makanlah, maka ini menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hormat,
angkat anggur yang lebih tinggi di atas kepala kita. Ini adalah darah Tuhan Yesus yang tercurah sekali di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Dan saat ini kita menjadi sehat, kuat, makmur, panjang umur. Karena darah Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Dengan hormat, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan berat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan lagi, indahnya kasih Tuhan. Seperti pelangi. Ingat kemuliaan buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh belajar bahwa di dalam kami Tuhan ada roh Tuhan yang besar. Roh yang menjadi iman di dalam setiap kami. Kami mengucap syukur kami selalu dikuatkan di dalam badai kehidupan kami. Di dalam masa kekelaman kami tidak pernah sendiri. Tuhan melihat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat kami dengan teliti. Tuhan pasti akan menemukan bahwa setiap kami adalah orang-orang beriman. Kami beriman Tuhan di BFA Church Kuala Kurun, di Tumbang Empas, di Puruk Cahu, di Hurung Munut. Tuhan akan melihat bahwa kami adalah orang-orang minoritas yang cinta Tuhan. Bahwa Tuhan akan mendapati kami adalah orang-orang yang beriman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa iman di dalam kami terlebih besar dari semua permasalahan kami. Iman kami terlebih besar Tuhan dari setiap desakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami sejauh ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika karena kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu karena Tuhan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita tinggi ke surga Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkata
saudara semuanya dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kita yang percaya kita adalah orang